Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram, para asatidz, para hujjaj, hadirin jamaah Majlis Ta'lim As-Salmaniyah yang berbahagia, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita tercinta Abuya Ayahanda Ki Haji Mir'an Syamsuri. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang setiap di malam Rabu pertama setiap bulan yang akan memberikan mutiara hikmah kepada kita, Hadul Karram Kanda Kiai Haji Syarif Matnaji Al-Hafidh, pimpinan Pondok Pesantren Sir Asral Istana Quran Jakarta. Iringan doa pun untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Akhirnya dan mahbub Kanda Dr. Ustaz Haji Syahroni, Kanda Ustaz Muhammad Al-Fran, Kanda Ustaz Haji Zayadi, dan para guru-guru yang lainnya. Wabil khusus kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majlis Ta'lim As-Salmaniyah, Kanda Haji Khairuddin beserta Kanda Ustazah Hajjah Neneng Darsiah. Terima untuk beliau, mudah-mudahan Allah pun subhanahu wa ta'ala selalu panjangkan umur beliau dalam sehat wal afiat, dilancarkan dalam usahanya, dimudahkan dalam urusannya, digampangkan dalam segala hajat dan niatnya. Terkhusus putra beliau tercinta Adinda Dr. Salman Sesar Hidayat, mudah-mudahan dimudahkan dalam belajarnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya mohon keikhlasannya buat keluarga dan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Di antaranya adalah abah yang beb saya lagi bujangan ini. Ya, ayang beb saya, ayang beb. Adinda Haji Arifah Nailul Huda, kemudian Ibunda Haji Sami, Kanda Ustaz Haji Rusmiati dan 50 jamaah, juga Kanda Ustaz Haji Abdul Majid yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan hari ini sudah berangkat ke Mekah, mudah-mudahan semuanya dimudahkan dalam perjalanan ibadah umrohnya, pulang pergi dalam keadaan sehat wal afiat, membawa umroh yang mabrur, yang makbul, yang mabrur, yang terima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agenda acara pengajian bulanan pada kesempatan malam hari ini, yang pertama setelah kita buka, yang kedua ada pembacaan zikir tahmid wa tahmid wa takbis yang pada kesempatan malam hari ini akan dipimpin oleh Khilaful Mahbub Al-Ustaz Kanda Haji Syahroni. Kepada yang dipersilakan. Assalamu alaikum warahmatullahi Amin. 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Amin. Amin. Amin ya Rabb. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين بالسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا. Berapa duit bang? Hah? مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا. الله أهلا بك النبي كنسعا وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات
الله عليك الله يا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا الله آمين الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله الحبيب محمد يا الله الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا رب صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا الله صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi jemaahnya dimuliakan. Mekah begitu luar biasa bersinar terang, sinarnya percis ketika malam hari ini banyak kembang api yang mewarnai langit-langit di antara kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kumpul kita di tempat ini yang baru saja kita membaca kisah Maulid Nabi akan menambah kecintaan kita, sayang kita, rindu kita kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya kita berharap ya Rabb bukan hanya di majlis ta'lim as-salmaniyah kau kumpulkan kami, yang terpenting suatu saat nanti kau kumpulkan kami semuanya bersama kekasih kami, bersama pujaan kami, bersama idola kami. Beliau tidak lain tidak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah berbahagia, ala wa sahlan bihudzurikum kepada Kanda Dr. Kiai Haji Syarmuji. Hadirin jemaah berbahagia, untuk selanjutnya sebelum kita akan dengarkan mutiara hikmah pada kesempatan malam hari ini, pengajian bulanan yang selalu kita lakukan di setiap malam Rabu pertama, dan insyaallah setiap malam Rabu pertama kajian kita adalah di samping membaca zikir tahlil wa tahmid, kemudian kita membaca kisah Maulid Nabi. Fa insyaallah setiap bulan di malam Rabu pertama kita selalu memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan salawat dustur yang akan dibaca akhirul film aku Kanda Ustaz Muhammad Al-Fran kepadanya. Kayak gantian. Salli wa sallim Allahumma salli wa sallim وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك
أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا وسلم رب تبارك وتعالى ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعلي رضي الله عنهم بقية الصحابة وقرابة رسول warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu minasy syaithanir rajim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim. Para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, para pencinta baginda Rasulullah, yang semoga kita terus diberikan keistiqomahan dalam melakukan taat hingga akhir hayat. Kenikmatan terbesar adalah ketika Allah tetapkan hati kita dalam iman dan Islam. Dan nanti kita akan ngaji bahwa kalau Allah sudah tetapkan iman dan Islam kita, maka Allah akan bahagiakan urusan akhirat kita. Kalau urusan akhirat kita udah dijamin dibahagiakan oleh Allah, urusan dunia kita otomatis terbahagia. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan guru kita, senior saya, Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Sarmuji, yang semoga terus diberikan penjagaan oleh Allah. Akhi fillah Kiai Haji Daud Hendi Ismail Jogrogani yang gak beda-beda jauh sama saya. Jadi saya kemarin ngisi pengajian di daerah Ciledug. Ustadz, saya pikir Ustadz udah gede, ada penceramah kemarin datang gedean lagi. Saya langsung tebak namanya Kiai Daud ya. Iya Ustadz, Kiai Daud. Bener ya? Betul kan? Di Ciledug bener kan? Tuh ketahuan katanya. Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Syaroni, Al-Ustadz Alfan, yang terhormat terkhusus Al-Ustadz Haji Herudin beserta keluarga, para ustadzat,
Yang ini luar biasa, ibunya sampai keluar nih, lama-lama kemarin tadi ibu. Bapak sono. Tapi ini nggak ketahan. Kalau udah urusan pengajian yang di dalamnya ada pembacaan kisah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, emang energinya berbeda, Pak. Bisa 4 bulan. Jadi ini jadwalnya sampai bulan Februari, bulan undangan Maulid baru selesai. Jemaah, kenapa ada energi itu? Karena memang Allah memberikan begitu banyak tanda kemuliaan kepada baginda Rasulullah. Dimana enggak di dalam Al-Quran pujiannya kelewat banyak. Dalam urusan berbicara Allah belain tentang kalam Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam urusan akhlak pujian langsung dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Enggak ada yang bisa menyentuh kemuliaan baginda Rasulullah. Betapapun kau saban hari memuji baginda Rasulullah, tidak bisa menyentuh kemuliaan baginda Rasulullah, karena yang memuji langsung Allah. Kita muji saban hari, siang malam kagak tidur, muji terus, baca sholawat terus. Baginda Rasulullah sudah pada posisi yang sangat tinggi karena mendapatkan pujian langsung dari Dia yang maha sempurna, yang maha kekal. Jemaah sekalian berbahagia, tetapi di majlis ini saya ingin mengajak kepada kita bahwa keberadaan baginda Rasulullah akan menjadi kebahagiaan buat umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu udah cukup jadi dalil. Jangan kata ente umatnya, semesta raya yang tidak beriman sekalipun, semua makhluk kan al-alamin siwallah, yang disebut dengan alamin selain Allah. Maka kalau baginda Rasulullah sudah disebut sebagai rahmatan lil alamin, apalagi buat kita umat Nabi Muhammad. Cuman kan lempengan itu kita yakinin saban saat. Saya ingin mengawali dengan sebuah kisah, dan ini termaktub dalam kitab Hasyiah I'anatit Talibin. Dia menceritakan Tuan Syekh Al-Habib Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta. Beliau menceritakan ada seorang pemuda yang kerjaannya 11 bulan bikin dosa. 11 bulan. Bapak 11 bulan bikin dosa, tapi kalau nyampe bulan Maulid dia berhenti bikin dosa. 1 bulan dia berhenti bikin dosa, saking cinta kepada Rasulullah. Dan ini ceritakan orang yang musrifun ala nafsih, berlebihan, udah bikin dosanya apa aja dia kerjain, sampai wa kana ahlul Basrah yanzuruna ilaihi bi'aini tahqiri li ajli af'alil khabithati. Seluruh penduduk kota Basrah memandang nih pemuda dengan pandangan hina, pandangan sebelah mata. Kita kan kagak ada yang bisa kecuali Bang Jajami Harja memandang sebelah mata, satu melek satu merem. Apaan tuh? Jemaah bikin dosa 11 bulan pantas satu kampung, karena memang beralasan karena alasan perbuatan-perbuatannya yang kelewat buruk. Tapi ini orang punya keistimewaan. Idza qadima syahrul Rabiul Awwal wa amila walimatan azimatan wastaqra'a fiha maulidan nabi. Tapi kalau datang bulan Rabiul Awal, dia nyerah, dia berhenti, dan dia cuci semua dia punya baju, wa ta'attara, dan dia pakai wewangian. 1 bulan Rabiul Awal dia pakai wewangian, karena itu bulan kelahiran baginda Rasulullah. Shallu ala nabi. Pakai wewangian saban hari di bulan siang dan malam bulan Rabiul Awal. Dan dia dandan
pokoknya 1 bulan dia dandan. Pakai yang terbaik yang dia punya. Bukan lempengan acara doang, tapi 1 bulan, bulan Rabiul Awal, ini bulan kelahiran baginda Rasulullah. Nanti saya akan penuhi majelis ini dengan dalil yang akan membuat engkau tidak lagi menundukkan wajah karena ketakutan dan kesusahan urusan dunia. Emang kagak pantas. Biar ente punya suami, gajinya kagak seberapa. Biar ente punya kerjaan, tidak seperti orang-orang yang punya kedudukan. Biar ente bukan anak orang kaya. Biar ente nggak punya banyak warisan. Malam ini tidak ada satu alasan pun yang bisa kau kedepankan buat menjadikan engkau tunduk, takut, dan fana. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini pemuda 11 bulan bikin dosa, ibu, 11 bulan. Tapi kalau datang bulan Rabiul Awal, dia perlakukan khusus. Sampai kemudian kebiasaan dia adalah membuat peringatan yang besar, dan itu dibacakan di dalamnya maulid Nabi. Ini kan persis. Kalau dia 11 bulan bikin dosa, 1 bulan baca maulid sekali. Tapi kita setiap sebulan sekali di sini majelis maulid. Maka itu nggak ada lagi alasan engkau menjadi orang yang ketakutan. Nanti kita main logika sebentar. Ini ada orang 11 bulan bikin dosa, 1 bulan dia perbuatan dosa karena cinta dan menghormati baginda Rasulullah. Begitu dia mati, ini berlaku bertahun-tahun, setiap tahun dia begitu. 11 bulan bikin dosa, Rabiul Awal berhenti, Rabiul Awal selesai bikin dosa lagi. 11 bulan sampai bulan Ramadan bikin dosa. Biar kita tahu siapa Nabi kita dan bagaimana kedudukannya. Biar kita punya mata kebuka, inti bukan orang sembarangan dari lantaran umat Nabi Muhammad. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Begitu kata Imam Busiri. Jemaah, begitu dia mati setelah bertahun-tahun melakukan itu semua, nggak ada yang openin kematiannya. Karena hukumnya fardu kifayah. Yang penting ada perwakilan. Kan main Kiai Daud, perhatiannya sama aneh luar biasa. Sayang ente cowok. Kalau cewek bini aneh udah cemburu kan. Jemaah besti. Besti apaan besti? Jemaah, begitu dia mati kagak ada yang ngopenin. Ini pembuka nih. Karena saya disuruh ceramah sampai jam 12 malam. Tambahin. Jemaah, begitu dia mati nggak diopenin, cuman fardu kifayah. Tapi Allah tidak akan membiarkan orang yang menghormati, mengagungkan kekasihnya, kecuali Allah agungkan hidup dan matinya. Begitu mereka membiarkan ini dan kejadian yang biasa saja karena pendosa mati, apa yang terjadi kemudian? Fasai'at al-hatifah, maka mendengar semua penduduk Basrah serta hatif, yaitu suara yang tidak tampak siapa yang berbicara. Apa isi hatif itu? Udhuru washhadu janazat waliyin min aka. Ditanya bima nilta hadhil fadilata, dia jawab bita'dhimi maulidin nabi, karena mengagungkan kelahiran Nabi. Logika ini 1 bulan, 11 bulan lupa nih. Orang bikin dosa, tapi itu dia punya pengagungan kepada baginda Rasulullah di bulan kelahirannya. Hadiahnya begitu besar. Lalu bayangkan apa yang akan kita dapatkan jamaah. Saban bulan
ini baru di Asalmania, belum lagi undangan di majlis taklim tetangga, di masjid-masjid dan musola-musola. Bahkan hampir setiap hari ada aja peringatan Maulid yang dikumandangkan di majlis itu. Lalu apakah engkau masih kemudian pantas ketakutan dan kepuyengan dengan urusan yang sedang kau hadapi? Ayat yang tadi saya baca surat Yunus itu kalau diterusin, maka Allah suruh, ketahuilah, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita bikin sebuah analisa sederhana aja. Kalau semua yang ada ini adalah milik Allah, dan engkau dari lantaran hadir majlis maulid adalah orang yang disebut kekasih Allah, wah tak ampun kita. Kalau surat Al-Imran, semakin terbuka kita punya makom kedudukan. Ini yang hadir di tempat ini bukan orang sembarangan, tapi kata Al-Quran kekasih Allah. Kita punya laki boleh jadi kurang perhatian, kita punya bini boleh jadi kurang tapi sayang, tapi bentar, malam ini engkau sebagai kekasih yang maha rahman. Mana dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Banget ya ayatnya. Katakan, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dan malam ini kita membuktikan sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ya Rob, nggak mungkin ngikutin jejak Nabi kalau dia nggak cinta. Nggak mungkin dia disebut cinta bila tidak mengikuti jejak Nabi. Imam Ghazali cerita tentang seorang laki-laki yang tergila-gila dengan perempuan, yang sampai dia buta dari yang lainnya. Namanya Qais. Dia cinta pada Laila sampai segitunya tuh perempuan. Bikin Qais ketika ditanya, mas muka, ana Laila. Ditanya siapa namamu, aku Laila. Nggak sadar. Lahu qad matat Laila. Imam Ghazali katakan kepada ni Qais, udah mati Laila. Emang mati duluan Laila? Dia mati tengkurap di atas tempat di pusaranya sampai kemudian jadi bangkai. Kalau kita baca ini kisah romantis, ini orang saking cinta sama perempuan, dia punya karomah. Karena cintanya setia, semua binatang buas tunduk sama dia. Sampai ini perempuan udah dikuburin, dia temenin di atas kuburannya sampai dia mati tengkorak. Jadi hancur badannya, sampai kayak begitu. Qais dan Laila itu sehidup semati. Kan kalau orang-orang sekarang bohongan doang, sehidup semati neng. Segitu dibohongin, iya bang, girang banget. Padahal dia tahu dia lagi dibohongin. Kenapa dia tahu dibohongin? Karena dia bohong, saya juga sehidup semati mama. Dia juga kagak mau nemenin lakinya mati, tapi Qais sampai kayak begitu. Dan yang lebih menarik ketika dia bilang, inni tubtu ilallah min kulli dunubi. Aku bertaubat kepada Allah dari semua dosa-dosaku. Walakin an hubbi ila Laila la atubu. Tapi perihal saya mencintai Laila, saya nggak mau bertaubat sama Allah. Apa kayak begitu tuh cinta? Cinta mati. Itu Laila. Pada waktunya dia akan pergi dan tidak memberikan pertolongan. Bagaimana dengan baginda Rasulullah? Pantas kalau kemudian Abdullah bin Zubair idza sami asma Rasulillah baka bukaan syadidan. Abdullah bin Zubair kalau dia dengar nama Rasulullah disebut, nangis.
begitu hebat. Karena begitu cinta. Ada seorang sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Ditanya bagaimana wajah dan penampilan Rasulullah. Aku tidak mengetahuinya. Karena pada saat aku bersamanya, tak mampu aku memandang wajahnya. Saking aku mencintainya. Ya Rabbana. Hidup bersama Rasulullah, tapi disuruh ceritain Rasulullah. Dia nggak tahu. Karena setiap ketemu Nabi, dia nggak kuat mengangkat kepalanya. Karena energi cinta begitu hebat, membuatnya tertunduk di depan sang kekasih. Wah, lempangan ini mah bawaannya kita. Jadi orang yang bersyukur betul, makasih di sini ada peringatan Maulid. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita jadi kekasih Allah. Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Abu Bakar sedikit protes sama Nabi. Ketika turun ini ayat, Allah bersolawat dan malaikat juga bersolawat kepada kanjeng Nabi. Dan kemudian orang-orang beriman disuruh bersolawat kepada baginda Rasulullah. Cuman satu-satunya Nabi yang umatnya diperintahkan bersolawat kepada nabinya adalah umat Nabi Muhammad. Jemaah, kita buka tafsirnya, di situ ada kisah Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ma a'taqallahu min khairin illa asyrakana. Ya Rasulullah, tidaklah Allah memberikan kepadamu berupa kecuali dia Allah akan menyertakan kami mendapatkan kebaikan juga. Itu istimewanya umat Nabi Muhammad. Maka perihal kegelisahan Abu Bakar As-Siddiq ini oleh Allah, saking Allah ingin memuliakan umat yang cinta kepada nabinya. Turun ayat walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur bil mu'minina rahima. Langsung dijawab, Pak. Nggak mau ada umat Nabi Muhammad yang kebingungan. Ya Rasulullah, tidaklah Allah memberikan kepadamu kebaikan kecuali kami umatmu akan ikut serta mendapatkan kebaikan itu. Maka kemudian Allah turunkan ayat walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang bersolawat atas kalian dan para malaikatnya juga bersolawat. Allah bersolawat ketika Allah memberikan rahmat. Makna solawat dari Allah buat umat Nabi Muhammad. Bukan cuma itu, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya juga bersolawat. Maka kemudian ulama menjelaskan apa bentuk solawat para malaikat. Para malaikat akan memohonkan ampun buat umat Nabi Muhammad yang bersolawat. Ente yang bikin dosa siang malam, tapi kemudian malaikat terlibat memohonkan ampun buat ente dari lantaran ente umat Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Jemaah, ini dia bagaimana namanya umat Nabi Muhammad. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Jelas betul kenapa Allah bersalawat, memberikan rahmat. Kenapa malaikat memohonkan ampun atas dosa umat Nabi Muhammad? Alasannya karena Allah ingin mengeluarkan kalian minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, minadh-dhalalah ilal huda ilal hidayah, dari kesesatan dapat petunjuk. Dan adh-dhulumat, apapun bentuk kegelapan, engkau kudu keluar. Gelap karena tidak punya pekerjaan, gelap karena urusan keuangan, gelap karena kebanyakan hutang, gelap karena masalah berumah tangga, gelap karena masalah apapun. Ketika kau hadir di majlis maulid,
janji dari ayat ini kudu berlaku. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Sallu alaihi. Satu salawat 10 yang akan kita dapatkan salawat dari Allah. Hadisnya sahih. Bahkan Nabi ceritain, Nabi puji kita dalam Sahih Muslim. Nabi puji kita yang ada di tempat ini. Inna asyadda ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Nabi puji kita, Pak, dalam Sahih Muslim. Ini beneran gua sampai jam 12. Materi gua masih banyak banget nih. Lanjut. Tuh continue. Jamaah bahagia. Kalau penceramah kan begitu, bisa dipanjangin, bisa dipendekin ya. Ini masih ada 2 bab lagi nih, 2 bab lagi. Ngeteson. Enggak apa-apa jebol, enggak apa-apa ya. Nabi puji kita, Ibu. Dipuji manusia aja, manusia biasa kita girang. Yang muji Nabi. Sesungguhnya yang paling hebat cintanya kepadaku dari umatku. Inna asyadda ummati li hubban. Sesungguhnya paling hebat dari umatku kepadaku hanya hubban, cintanya. Nasun yakuna ba'di, manusia yang mereka adalah setelahku. Doa menginginkan seorang dari mereka laura, seandainya dia melihat aku bi ahlihi wa malihi, dengan mengorbankan keluarganya dan hartanya. Ini kita lakukan, Pak. Dari setelah sholat maghrib kita udah ada di sini. Kenapa? Karena kita tahu ada pembacaan kisah Maulid Nabi. Karena kita tahu ada majlis taklim. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pada waktunya kita ingin melihat baginda Rasulullah, kumpul bersama baginda Rasulullah. Ya Rabb, sampai Allah ceritakan kalau engkau sudah menjadi orang-orang yang diistimewakan menjadi kekasih Allah, tanya siapa orang paling kaya di permukaan bumi ini. Kita lihat surat Al-Imran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kodratnya manusia itu demen ama urusan harta, ama urusan tahta. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Manusia dibikin tertarik kepada perempuan, kepada anak, kepada bertumpuknya harta. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang bertumpuk dikasih bayan. Harta yang bertumpuk apa? Minadh dhahabi, bentuknya emas, wal fiddati, dan perak, wal mati, dan hewan kendaraan yang bagus, wal an'ami, dan hewan ternak, wal harth, dan kebon. Tuh diceritain. Kalau udah punya duit pengennya itu. Dia pengen punya anak, dia pengen punya istri, dia pengen punya anak, dia pengen punya harta yang bertumpuk, emas, perak, kendaraan mewah, kebun yang luas, binatang ternak. Tapi kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu mah kesenangan dunia doang. Ente mah umat Nabi Muhammad, entar ayat lanjutan. Jika Allah sampaikan, qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakan, sampaikan, tanyakan kepada mereka ya Muhammad, mau tidak ku beritahukan sesuatu yang lebih baik dari yang demikian itu. Dari orang yang kaya, yang punya harta, punya anak, punya istri, punya
kendaraan mewah, punya kebun yang luas, itu cuman kesenangan dunia. Mau nggak ku beritahukan kepada kalian yang lebih baik dari itu? Dan itu disediakan buat kita yang datang di As-Salmaniyah. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Ayat Al-Quran, Bapak Ibu, masa kita mau ragu? Allah yang bilang, mau nggak ku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih hebat dari orang yang paling kaya, yang memiliki semuanya. Kata Allah, buat kalian orang-orang yang bertakwa, yang keluar dari rumahnya, majlis taklim, kemudian karena rindu kepada sang Nabi, pengen baca salawat, zikir, baca kalimat-kalimat thayyibah, maka kata Allah, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu yang Allah siapin buat kita. Kekecilan kalau cuman diceritain ente bakalan senang di dunia, langsung diberikan lompatan, ente kagak bakal susah nanti di yaumil qiyamah. Kalau di yaumil qiyamah ente nggak susah, mana mungkin kemudian dibiarkan susah di dunia? Nggak mungkin. Kalau di yaumil qiyamah ente sudah diberitahukan tempatnya di surga yang mengalir tuh sungai di dalamnya. Itu udah disiapin buat engkau yang berada di majlis taklim As-Salmaniyah. Masa urusan dunia kagak disiapin sama Allah? Sallu ala Nabi. Memang kita kebangetan nganggap remeh janji Allah. Inda rabbihim, buat orang yang bertakwa pantasnya balasan buat mereka cuma dari Tuhan. Manusia nggak bisa balas orang yang bertakwa. Mau dia bayar berapa, mau dia kasih hadiah apa, nggak pantas. Karena yang bisa membalas kedudukan orang yang bertakwa cuma Dia yang maha sempurna. Sallu ala Nabi. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Selamanya. Hidup di dunia biar kata cinta banget, waktu pergi, waktunya bakalan pulang, waktunya bakalan pindah ke alam barzakh. Kiai Samuji punya kawan dan termasuk teman saya juga. Baru kemarin Kiai dapat kabar meninggal dunia. Emang ada waktunya, nggak ada yang kekal. Jadi kalau dikasih hadiah yang gede, udah pasti dapet. Dan bukan cuma itu, wa azwajum mutahharah, dan yang suci. Iya kan? Ada bidadari, bapak dapat di pasangan yang suci, ibu dapat. Saya nggak mau laki saya yang dulu di dunia, Ustaz bohongin saya mulu, saya minta nggak apa-apa, dikasih. Jamaah sekalian yang berbahagia, bagian akhir saya ingin menyampaikan di majelis ini bahwa kita memang harus menjadi orang yang paling bersyukur, paling berterima kasih. Kenapa? Karena Allah memposisikan kita sebagai orang yang istiqomah dalam melakukan ketaatan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang istiqomah, mereka yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah. Ini ada dua model, ada dua ayat yang berkaitan dengan ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, langsung fala khaufun. Tidak ada ketakutan buat mereka. Wala hum yahzanun, tidak ada kesedihan. Ini ayat Al-Qur'an. Pegangin biar kencang. Kenapa? Sudah bersandar kepada Allah, semuanya akan terwujud. Keinginan kita semuanya akan diwujudkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Udah nggak pantas lagi kita nangis urusan dunia. Kelewat mahal air mata kita, kelewat mahal.
Karena Nabi yang bilang air mata umat Nabi Muhammad kalaupun netes pantasnya karena takut kepada Allah, bukan takut sama dunia ciptaan Allah. Dan kalau air mata Nabi Muhammad menetes membasahi pipi min khasyatillah, karena takut kepada Allah, khairun minad dunya wa ma fiha. Air mata itu lebih mulia dari dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah untuk diungkapkan kalimat-kalimat terindah. Bersyukur, beruntung kita punya keluarga saudara pimpinan Majelis Taklim Kandahar Khulbi. Kita tinggal duduk manis loh. Ada pakai mikirin nanti yang bayar penceramah yang kelas TV kayak apa. Manggil beliau 5 bulan kalau dapat iris kuping saya. Tapi alhamdulillah dengan mudah dan gampangnya beliau saking cinta kepada kita jamaah Majelis Taklim As-Salmaniyah. Terlebih sekarang di musim Maulid. Saya tahu jadwal beliau sampai tahun 2030. Bahkan kalender orang-orang sampai tanggal 31 dia 35. Saking banyaknya yang meminta. Malah hari ini ada di tengah kita. Hadirin yang berbahagia, bicara tentang baginda Rasul tidak pernah akan ada habisnya. Dan terus kita akan bahas bukan hanya sinetron yang berkesinambungan dan berseri serta bersambung. Ternyata pengajian bulanan pun ada kalimat to be continued. Kita bertambung pada bulan yang akan datang. Di bulan Desember nanti insya Allah kita akan berjumpa pada tanggal 6, tepatnya pada hari Selasa malam Rebo. Yang kedua, perlu kami sampaikan di antara ibu tadi, bapak tadi yang mungkin masih belum jelas, bahkan belum mantap untuk mendengarkan apa yang beliau lakukan dan beliau sampaikan. Silakan ibu bapak sampai di rumah langsung buka yang namanya HP atau mungkin di rumah punya alat-alat komunikasi yang lainnya. YouTube tinggal dipencet yang namanya Majelis Taklim As-Salmaniyah atau pengajian malam Rabu Majelis Taklim As-Salmaniyah akan keluar dan muncul, terutama saya yang membuka. Ya, tapi saya satu kudu harus punya. Mungkin kajian kita berkesempatan malam hari ini Sarudin, kemudian kan Ustaz Haji dan Dasi akan terus Allah terus panjangkan mudah-mudahan sehat walafiat. Kita kolega beliau mitra-mitra dalam rangka untuk As-Salmaniyah ini akan terus Allah Subhanahu wa taala mudah. Selanjutnya penghujung malam hari kita yaitu Kanda Dr. Andes Haji Sarmuji untuk membimbing doa kepada beliau di persilakan.